pagi karena hari Minggunya ada camping bersama dengan mereka-mereka yang kemarin mengatakan bahwa kami itu juga surga tidak usah ikut pramuka katanya. Dan waktu itu memang direncanakan siapa yang nanti lulus seleksi di Meranggen akan mewakili survival di Jawa Tengah waktu itu di Ponorogo. Dan alhamdulillah saking semangat saya sampai wayangan sinaunya karena kepingin kuliah aku memang harus tampil di depan karena untuk aliannya sudah cukup terkenal, kemudian pesantrennya terkenal, kuliahnya baru berimbing sehingga dikatakan jurusan surga. Kemudian setelah terjadi camping beneran dan alhamdulillah juara nomor 1 nilai tertinggi untuk waktu itu. Dan kemudian alhamdulillah mewakili survival di Jawa Tengah. Dan waktu itu pun juara saya nggak benar karena sebenarnya nilai kami tertinggi di Jawa Tengah karena waktu itu pembimbing kami mengatakan aku hebat untuk ya. Saking hebatnya saya itu lupa hormat gerak tegak saya masih begini ngelamun itu. Sehingga nilai saya dikurangi 300 poin. Padahal yang juara di Jogja itu nilainya cuma 275, nilai dari mereka itu 300 poin. Karena dikurangi 300 poin itu sisa kami tinggal waktu itu tinggal 200 berapa sehingga tertinggi di Demak dan alhamdulillah dapat dua juga untuk yang waktu itu. Kemudian tahun berikutnya pendaftaran mulai banyak. Kemudian di tahun kedua kami alhamdulillah mencoba untuk bereksistensi. Kemudian ada cerdas cermat di seluruh Meranggen dan alhamdulillah Utopia kami sebagai juru bicara ada di depan, cerdas nomor 1 juga alhamdulillah. Akhirnya terus untuk tahun ketiga kebetulan waktu itu juga ada Pak Murdani yang waktu itu punya ontrak-ontrak di Jakarta yang katanya membunuh sekian banyak ulama. Akhirnya beliau membuat pertemuan di Utopia untuk merangkul seluruh ulama dan kebetulan Utopia waktu itu juga juara cerdas di Demak. Alhamdulillah dapat bantuan yang banyak waktu itu berupa laboratorium dari Jakarta. Terus menanjak terus akhirnya Utopia sampai jaya sampai sekarang. Kemudian saya juga termasuk murid pertama yang mengalami nilai NEM murni. Tidak sombong, kebetulan waktu itu saya NEM nomor 1 bahasa Inggris murni di Demak waktu itu. Alhamdulillah. Ya Pak, sombong sedikit kepala dikit. Masih ingat juga bentuknya waktu itu karena biasanya yang namanya akhir sana di Utopia itu dulu kan bareng-bareng mulai dari Utopia, mulai dari Alia, Sanawiyah, SMP, Alia 1, Alia 2 dan Alia SMA itu semuanya biasanya pegang ketua adalah dari pihak pesantren. Karena waktu itu memang kebetulan anak-anak SMA Utopia memang namanya cukup moncer waktu itu sehingga diperhitungkan dicoba untuk ikut mewakili menjadi calon ketua hafal akhir sana. Tidak main-main waktu itu kandidat saya adalah Gus Asik dari Kutai Bayi Makdum. Dan kebetulan karena calonnya cuma ada 2 orang dalam pemilihan itu 100 orang yang memilih saya itu 90 orang. Jadi saya menjadi ketua hafal akhir sana, juara enggak itu. Alhamdulillah. Jadi benar-benar waktu itu SMA Butuya benar-benar tertatih-tatih, banyak diajak dan alhamdulillah menjadi SMA yang cukup signifikan. Dan mudah-mudahan ini karena Butuya waktu itu dengan jumlah siswa yang 32 orang saja sehingga bisa sekian banyaknya. Apalagi ini beliau saya kalau kadang dengan Pak Ilafif kadang manggilnya Gus Lafif, ini Pak Monto Pak Gus Lafif ya. Jadi walaupun Pak Gus Pak Yai yang Pak Monto karena demi keakraban kami lah. Jadi begitu. Kenapa saya cerita sedikit karena saya ingin menggali semangat kepada para asatid dan asatidzah juga kepada para murid Utopia atau para alumni Utopia karena bagaimana juga bisa melihat sejarah waktu itu walaupun dengan muridnya sedikit pun Utopia akhirnya bisa menelurkan sampai beribu-ribu orang yang akhirnya juga termasuk beliau Bapak Abdul Aziz sekarang juga menjadi dirut di rumah sakit itu Demak. Itu merupakan potensi yang mana termasuk SMA yang menjadi pencetak kader beliau-beliau. Tadi disampaikan juga dari Bapak Aziz bahwa NAIP ya supaya SMK kita maju, apa ditunggu dengannya mudah-mudahan SMK dan cepat stagnan, tidak usah berapa begitu, tidak usah. Biar mereka tuh SMK biar berjalan dengan eksistensi dengan karakternya, sementara kita sebagai SMA Utopia tetap
kita yakin bahwa kita pasti bisa. Dengan cara bagaimana? Kita menggali potensi yang ada. Jadi di sini kebetulan karena memang basicnya SMK adalah memang mencetak orang-orang jadi karyawan, betul tadi. Jadi kenapa banyak orang-orang memilih SMK? Faktornya paling tidak satu antara lain faktor ekonomi. Karena bagaimana juga kalau ekonominya pas-pasan ya daripada ke SMK nanti nggak jelas kelanjutannya, lebih baik ke SMK yang mana setelah lulus bisa bekerja. Itu memang basicnya orang lain ekonomi mungkin cukup untuk pembiayaan yang sifatnya instan.